Selamat pagi Pak Petrus, salam sehat. Selamat pagi, salam sehat Ibu. Baik, nah Pak Petrus ini menarik nih ya, gelaran tinju amatir di Kabupaten Ende yang dilaksanakan oleh Pertina Kabupaten Ende. Bisa diinformasikan apa tujuan digelarnya pertandingan ini Pak Petrus? Tujuan digelarnya pertandingan ini yang pertama untuk mencari bibit-bibit baru atlet-atlet tinju yang ada di Kabupaten Ende. Yang kedua, menumbuh kembangkan tinju di Kabupaten Ende karena selama ini sudah tidak diselenggarakan lagi, sudah sekitar 5 tahunan. Yang ketiga, untuk menjadikan olahraga tinju menjadi olahraga favorit Kabupaten Ende. Oke, baik berarti ini pernah dilakukan kemudian vakum selama 5 tahun dan setelah ini ketika kasus COVID melandai baru dilaksanakan kembali nih Pak Petrus ya? Iya, betul-betul Ibu. Oke, nah ini bagaimana dengan respon dan juga partisipasi dari para peserta? Respon dan partisipasi ada 10 sasana yang mengikuti pertandingan tinju ini. Yang sebelumnya hanya 6 sasana. Oke. Tapi karena ada antusias masyarakat, makanya berkembang menjadi 10 sasana. Dan jumlah atlet pun bertambah. Oke. Dari dulu hanya 40-50 atlet, sekarang sudah menjadi 81 atlet. Perempuan maupun laki-laki. Oke, jadi perempuan juga ikut terlibat nih ya dalam tinju Iya, ini iya, Pak iya. ya. Wah ini menarik Iya, nih Pak Petrus ya. Oke, iya. kemudian ini perlombaannya dibagi dalam berapa kategori Pak? Sesuai dengan umur ataukah Ah, seperti apa? Dibagi dalam 2 kategori. Untuk kategori pelajar umur 15 sampai 18 tahun dan kategori umum 19 sampai 30 tahun. Nah, kelas-kelas yang dipertandingkan itu layang ringan, layang terbang, bantam, bulu dan welter. Oke, nah saat ini tengah berlangsung nih Pak Petrus ya, dibuka Iya, 13 Juni kemarin ya kalau tidak salah ya Pak ya. iya benar-benar. Oke, 13 Juni sampai dengan 18 Juni nanti puncaknya, finalnya Pak Petrus. Iya benar. Oke, nah saat ini kelas apa yang sedang dipertandingkan nih Pak? Kelas ini masih berupa penyisian. Nah, penyisian dari layang ringan, layang terbang, bantam. Kemudian nanti ada yang kelas-kelas khusus perempuan ini kebetulan yang mengikuti hanya 2 peserta. Jadi mereka di hari Jumat itu langsung ke final. Oke, Ah, baik. ya, Jadi dua perempuan yang mengikuti ajang tanding tinju ini nanti langsung ke final nih Pak tanpa melewati iya, proses-prosesnya. Oke. iya ada 11 petinju perempuan yang mengikuti. Hanya ada karena di dalam satu kelas itu hanya dua peserta petinju, makanya mereka Oke. langsung ke final. Oke, baik. Nah, Iya. kemudian ini seperti apa nih Pak sistem aturannya, kemudian scoringnya yang dilakukan dalam pertandingan tinju kali ini? Sebelum kami melaksanakan kegiatan pertandingan resmi, Mhm. 1 hari sebelumnya kami melakukan technical meeting, Oke. membicarakan mengenai aturan pertandingan tinju, kesepakatan antara aturan Pertina dengan sasana-sasana yang ada. Jadi harus ada keaktifan dari petinju untuk melakukan pukulan. Apabila petinju tidak melakukan pukulan, maka diberi peringatan oleh wasit sehingga dia harus lebih aktif lagi. Nah, 3 kali pukulan bersih itu diberikan 1 poin begitu. Oke, baik. Nah, kemudian Pak Petrus ini sudah diketahui seperti apa penilaian yang akan diberikan. Kemudian bagaimana dengan fasilitas, sarana prasarana yang dipersiapkan di lokasi tinju ini di Lapas Ende, Pak ya? Iya, iya, iya. Oke, nah ini bagaimana nih Pak dengan kesiapan fasilitas, sarana dan juga prasarananya? Kebetulan kami melakukan pertandingan di outdoor, jadi kami cukup mempersiapkan dari segi ringnya yang paling utama, dari kesiapan deck dan lampunya sehingga betul-betul terang sehingga dalam kegiatan itu di samping tidak menyilaukan dan cukup nyaman untuk bertanding. Nah, Oke. kemudian eh, prasarana yang lainnya kami juga menarik kartis, jadi kami memagari
areal Cinta Lapas itu dengan Seng untuk sementara waktu ini. Oke. Nah, kemudian bagaimana dengan keamanan dan juga P3K-nya nih Pak, bagi para petinju ini? Karena kan pasti ada aksi pukul memukul ini bisa saja ini menimbulkan cedera nih Pak. Iya. Jadi petinju yang akan bertanding malam hari, pada pagi hari akan ada pemeriksaan kesehatan. Selain pemeriksaan kesehatan oleh dokter, dilakukan penimbangan badan. Nah, setelah itu pada malam hari pada saat pertandingan ada dokter lain yang menjadi dokter ring. Nah, dokter ring ini harus hadir tepat waktu. Karena apabila dokter hadir tidak tepat waktu, maka pertandingan tinju juga harus diundur. Karena tanpa dokter, pertandingan tinju tidak bisa berjalan. Di situ juga ada persiapan obat-obatan, tim medis, beserta ambulans siaga selama pertandingan tinju. Oke, baik. Nah, kemudian apa follow up dari kegiatan ini Pak, dari event ini ke depannya? Ya, untuk follow up-nya kami dalam waktu dekat ini akan menseleksi tinju-tinju yang berpotensi dari pertandingan ini. Kemudian kami akan rekrut untuk kami latih di Pertina. Nah, di Pertina ada tim kepelatihan. Kemudian ini sebagai persiapan juga untuk pertandingan di tingkat provinsi, yaitu Pekan Olahraga Provinsi Porprov yang akan dilaksanakan pada bulan Oktober tahun ini. Dan untuk yang kedepannya ya persiapan untuk 2028 yang kemungkinan akan diselenggarakan PON di NTT dan NTB. Jadi ND sudah mempersiapkan diri, mudah-mudahan atlet ND salah satu atau dua orang bisa menjadi salah satu atlet PON NTT. Oke, baik, kita berharap hal yang sama Pak ya, ini menjadi kebanggaan untuk masyarakat ND. Dan apakah event ini, pertandingan ini akan dilakukan rutin setiap tahunnya mulai dari tahun ini untuk Piala Bupatinya sendiri Pak Petrus? Ya, karena ini memperebutkan Piala Bergilir Bupati, ya kami berupaya supaya kegiatan ini bisa berjalan terus setiap tahun. Nah, kami juga memberikan kesempatan kepada sasana-sasana yang ingin menyelenggarakan kegiatan tinju, silakan. Mereka minta izin sama Pertina dan Pertina membantu untuk kelancaran kegiatan tinju. Sehingga minimal dalam 1 tahun itu ada 2 kali pertandingan. Sehingga ada persiapan-persiapan lanjutan yang dilakukan oleh sasana-sasana terhadap atlet-atlet tinjunya. Baik. Seperti itu. Terima kasih Pak Petrus untuk informasinya pagi hari ini. Sukses ya untuk seluruh kegiatannya dan semoga ini menjadi salah satu ajang positif dan juga bermanfaat untuk mencari atlet-atlet berbakat tinju di Kabupaten ND. Salam sehat selalu Pak, selamat beraktivitas. Ya, salam sehat, selamat pagi. Salam olahraga. Salam olahraga.